Pemirsa, tepat hari ini seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi CPNS dan PPPK non-guru di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan digelar. Lantas seperti apa berita di lapangan? Mari ikuti saya. Sebanyak 4.780 peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2021. Tes ini berlangsung sejak hari ini hingga Kamis, dan untuk yang tes PPPK berlangsung pada hari Jumat. Dalam sehari peserta akan dibagi menjadi 3 sesi tes yang sekali sesi diisi oleh 600 peserta. Sedangkan untuk PPPK hanya 1 sesi saja. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuka sebanyak 361 formasi, terdiri dari 164 formasi untuk CPNS dan 197 formasi untuk PPPK. Para peserta seleksi pun telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi tes ini dan berharap lulus untuk menjadi bagian aparatur sipil negara atau ASN. Usaha belajar yang giat serta pengharapan doa restu dari orang tua pun terus mengaliri perjuangan para peserta tes. Tidak sedikit peserta yang berkali-kali mengikuti tes dengan alasan mengikuti tes CPNS demi mengubah nasib. Ada pula yang menginginkan masa depan cerah apabila lulus menjadi bagian dari ASN. Pemirsa, sembari kita menunggu peserta CPNS, mari kita wawancari dari salah satu orang tua yang sedang tes. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hajah Rosana. Ibu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Oku Selatan. Ibu sekarang lagi nungguin anaknya tes ya, Bu ya? Iya, nunggu anak tes kebenaran dari kedokteran. Dari kedokteran. Anaknya udah berkeluarga, Bu? Sudah. Nama anaknya siapa? Ayu Novalia. Sudah berkeluarga. Ibu gimana sih? Maksud saya udah berapa kali anak Ibu tes CPNS ini? Udah 2 kali. Kemarin ikut di Martapura, berhasil pertamanya. Tes yang keduanya mau bersuami, jadi takutnya nanti lulus gitu, tapi pisah dengan suami. Jadi gimana gitu ya. Jadi yang tes keduanya belum berhasil. Ini kita mulai lagi tes yang pertamanya. Ibu kenapa pengen sekali gitu anaknya jadi PNS? Alasannya apa gitu? Alasannya itulah untuk menunjang ke hari tuanya, untuk supaya ya di hari tuanya nanti ada masa depannya lebih baik kalau sudah menjadi PNS nantinya. Formasi di mana, Bu, anaknya Bu ambil, Bu? Di Yang sekarang di kedokteran. di daerah mana, Bu? Daerah rumah sakit Siti Fatimah. Oh, Siti Fatimah. Iya. Harapan Ibu nih apa gitu buat kedepannya kalau seandainya insya Allah nanti anaknya lulus gitu, harapan Ibu kedepannya apa? Ya, harapan saya sih semoga anak saya lulus, biar anak saya semuanya 3 perempuan semua. Alhamdulillah yang 2 sudah PNS semua. Jadi harapan Ibu minta doanya juga supaya anak saya lulus juga yang bungsu ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu dari peserta yang ada di sini. Bapak siapa namanya? Denny, Dari mana asalnya? dari Kota Lubuk Linggau, Ngambil formasi apa nih? jurusan Dinas Kehutanan. Pak boleh tanya-tanya sedikit nggak? Kenapa sih pengen ikut CPNS? Ya, dikarenakan mungkin untuk mengubah nasib dan untuk masa depan. Udah berapa kali ikut CPNS ini, Pak? Ini udah ke-6 kalinya. Udah. Udah berkeluarga nggak? Sudah. Udah berkeluarga. Sudah. Punya anak berapa, Kak? 2 Aktivitas kita di dunia marketing. kesehariannya, pekerjaannya. Marketing. Oh iya. Harapannya apa sih buat kedepannya kalau seandainya insya Allah nanti Bapak lulus gitu? Ya, kemungkinan harapannya ya bisa mengubah nasib, bisa kedepannya bisa
lebih ini lagi masalah ekonomi kan. Beragam prosedur pun harus dilalui oleh para peserta tes. Salah satunya peserta diwajibkan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian peserta diminta melakukan registrasi dan pemberian PIN oleh panitia, hingga diminta untuk menggunakan sensor pemindai wajah untuk menghindari adanya joki dalam pelaksanaan tes CPNS. Okta Alfarisi, PAL TV.